Hai, kali ini saya akan coba ngajarin sculpting ya di Blender dengan kita belajar dulu sculptingnya itu basicnya di kepala. Jadi kita akan coba dulu bagaimana sih anatomi kepala yang paling sederhananya, paling dasarnya, dan kita juga sambil belajar ini juga kita coba pahamin juga tentang bagaimana sih penggunaan brush-nya dan ada shortcut apa aja sih untuk menjalankan sculpting ini di Blender. Oke, udah siap semua? Yuk kita mulai. Oke, kan kita sudah masuk di dalam software Blender. Nah, untuk awalnya kita bisa pakai ada general, ada 2D animation, ada sculpting di sini. Kita bisa langsung cobain ke sculpting ya. Seperti ini, dan udah langsung muncul nih di sini itu sudah dihadirkan dengan dasarnya itu dengan menggunakan sphere ya atau bola. Nah, kalau dasarnya ini udah berbentuk seperti ini nih, dan akhirnya kalau saya pakai wireframe sudah cukup padat sih di bolanya ini. Oke, nah dalam sculpting mode itu atau ya sculpting, pada intinya kalau sculpting itu di dalam digital adalah kita itu hanya memberikan atau memodifikasi atau manipulasi di permukaannya si model 3D sendiri. Misalkan contohnya ini saya pakai yang di draw nih. Ya, brush-brushnya ada di sini semua ya. Ada draw, draw sharp, clay, dan strip, dan banyak banget hasilnya di sini. Kalau saya geser seperti ini akan banyak. Dan misalkan kalau saya coba di draw aja, ini akhirnya seperti ini. Ini salah satu contoh aja kalau misalkan menggunakan brush draw seperti ini. Jadi dia hanya mengolah si permukaannya nih. Seperti itu. Ya. Dan untuk selanjutnya, misalkan kita punya di pointernya ini, dia akan selalu ada di mengelilingi si model utama kita, si sphere ini. Jadi setiap kita mau ditaruh di paling kiri, dia akan berputar di sini. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kita misalkan berputar itu kalau saya menggunakan pen tab. Jadi kalau kenapa saya gunain pen tab itu karena saya bisa lebih mudah aja sih kalau akhirnya saya pakai pen pressure, karena ini lebih halus. Kalau ini akhirnya kalau saya lebih tekan akhirnya akan lebih dalam, berbeda sedikit. Dan di sini saya juga bisa ngatur di strength-nya mau berapa sih kalau saya nggak pakai pen tab. Gitu. Nah, biasanya kalau kita mau menggunakan simetri, ini ada di sini. Bagian ini ya kita bisa ngatur simetrinya di bagian X, di bagian Y. Jadi kalau menggunakan simetri seperti ini ya, akhirnya apa yang saya kerjakan di sebelah kanan akan sama juga dikerjakan di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi misalkan kalau saya nyalain yang X dan Y, seperti ini. Ya, apa yang saya kerjakan di sini, dia akan berputar semuanya tuh. Semuanya ikut di seperti itu. Oke, tuh. Nah, kita bisa ganti-ganti nih brush-nya, ada banyak di sini yang akhirnya punya keunikannya masing-masing ya. Misalkan ada draw dan ada draw sharp. Nah, sekarang kalau untuk draw sharp itu berarti dia akan seperti ini, akan
munculkan kedalaman nih dalam si permukaannya. Sedangkan kalau draw itu dia akan lebih memunculkan. Oke, dua hal itu beda. Nanti kalian bisa coba sih gimana sih brush ini apa yang dibutuhkan dalam dipakai. Nah, misalkan ini juga, kalau kalian, dan ini untuk di satu brush, misalkan saya menggunakan pakai yang draw, tapi kalau saya pakai control sambil pakai yang draw, dia akan kebalikannya, minusnya dari atau negatifnya dari si biasanya atau yang standarnya. Jadi misalkan kalau yang standarnya itu kita makin muncul, kalau di control itu berarti kita di negatifnya dari si brush tersebut. Nah, oke. Dan kalau kita pakai shift, bedanya adalah kita akhirnya ini hampir sama semua sih. Kalau kita shift udah pakai dalam brush itu akhirnya kita menghaluskan si objek tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita mulai lagi dari awal seperti ini. Kalau kita nggak menggunakan yang file yang sculpting ini, new filenya, kita bisa juga pakai yang general seperti ini. Pakai file new file general. Oke, yang akhirnya jadi bentuk kotak seperti ini ya. Kalian bisa ganti itu nanti mau ganti bentuk dasarnya menjadi sphere pun bisa, UV sphere seperti ini, atau bisa menggunakan kotak saja. Kalau kotak seperti ini kita bisa pakai modifier dulu, lalu ke subdivision surface, modifier yang bentuknya kunci seperti ini ya, dan di level view-nya kita tambahin sampai ya kurang lebih 3-4 lah, udah cukup, 3 pun tidak apa-apa, dan kita apply. Ini oke, misalkan sudah seperti ini, sudah kita add modifier dan kita apply subdivision surface-nya, kita bisa beralih ke sculpting. Ini. Nah, misalkan seperti ini kita bisa nambahin, tapi karena bentuknya terlalu sederhana ya seperti ini ya, di besar poligonnya atau ukuran poligonnya itu tidak besar untuk jadi misalkan kan sculpting atau diberikan brush itu jadi dia terlalu kotak-kotak seperti itu. Jadi kalau mau kita ke layout seperti ini, kita cari ke 4 atau 5 ini boleh. Ini akhirnya si poligonnya padat, dan kalau kita sculpting itu mulai lebih terlihat si brushnya sih. Seperti ini. Oke, selanjutnya karena kita mau sculpting bentuk kepala, kita mulai masukin dulu bentuk kepala, yaitu misalkan dari seperti ini, pakai saya Shift A, image reference, saya cari di tempat saya. Referensi, kalau saya mau depan berarti yang front, load reference ini. Ini tinggal saya grab bagian Y-nya, oke, control, jadi saya bisa atur ini. Sedangkan kita ke bagian X, saya Shift A lagi, image reference, kita yang side seperti ini. G, X, control. Jadi kita punya referensi 2 image ini ya untuk membuat si kepala. Oke, selanjutnya kita mulai dulu ke contohnya yang samping ya, ini. Oke, kita mau kurang lebih
memperbesar lah skalanya dari si memperbesar skala dari si model kita atau si sphere ini yang bola ini, supaya kita bisa menentukannya nanti ukurannya kurang lebih sama dengan si kepala ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke sculpting. Nah, sekarang brush yang paling utama itu yang biasa saya gunakan adalah menggunakan di grab, atau kalau shortcutnya ya kalian bisa pakai shift spasi terus lepas spasi G, jadi langsung ke G. Jadi saya ini yang biasa saya lakukan adalah shift spasi terus cari si apa akan play strips atau G. Nah, di sini. Nah, ini kita mulai cari dulu, dan saya biasa pakai ini juga X-ray-nya, tapi saya jangan terlalu 0,5, 0,9 udah cukup. Seperti ini. Perbesar brushnya, perbesar brush itu dengan F. Mana di sini, dan saya juga menggunakan si simetri di bagian X ya, karena saya sekarang melihatnya di bagian minus Y. Saya bisa seperti ini. Saya kecil dulu ukurannya supaya sama dengan si bentuk ukuran kepalanya. Nah, kalau kecil besar pakai F ya, yang ininya. Kalau sudah diklik, baru kita mulai lagi ke ini. Lanjut, kita ke bagian dagu. Kurang lebih seperti ini. Akhirnya bentuknya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus juga melihatnya di bagian sampingnya nih. Ukurannya lagi, kita mulai atur. Jadi untuk awal paling kita coba untuk mengatur besarnya kepala ini sesuai dengan preferensi yang kita punya dengan menggunakan si brush grab ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, bisa mulai melanjut ke sculpting. Di sculptingnya ini berarti kita menentukan juga di mana sih posisi matanya, hidungnya, dan lain-lainnya. Contohnya kalau dari saya depan ini berarti saya sudah bisa menempatkan, contohnya saya pakai brush yang play strip seperti ini. Bagian ini berarti saya tinggal nambahin ya, berarti kita jangan nambahin di bagian ini karena ini bagian yang akhirnya menjorok ke dalam ya. Jadi saya nambahinnya bagian si alis dan ke hidung. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba cek lagi bagian sampingnya, berarti kita harus mengurangi bagian hidungnya ini. Kita pakai kontrol di bagian ini. Oke, dan kita tambahin bagian kita juga kurangin bagian pipinya supaya sama. Nah, ini ada alur pipinya. Terus saya kadang menggunakan juga crease ya, brush crease ini untuk mencari bentuk yang ada garisnya nih. Kalian juga bisa menggunakan si
draw line brushnya untuk mencari bentuk itu. Di sini kita mencoba mencari dulu bentuk secara keseluruhan ya. Kita nggak memikirkan dulu bagaimana detailnya, tapi kita mencari bentuk secara keseluruhannya. Jadi tinggalkan dulu detail, jangan sampai kalian mencoba mencari detail di bagian ini, tapi kalian mencari bentuk si bentuk si wajahnya dulu nih, wajah keseluruhan, dimana kalau di sini ada dagu, ada pipi, ada soket untuk matanya, ada untuk di bagian dahinya, hidungnya, dan ini juga nggak perlu terlihat detail sekali ya, akhirnya itu kita nanti gunainnya. Oke, saya menggunakan brush ini, scrape sekarang, untuk akhirnya biasa ini untuk mengurangi ya, dan lebih lurus ya dengan scrape ini. Karena scrape ini akhirnya kita bisa mencari bentuknya lebih lurus. Berbeda dengan smooth ya. Kalau smooth itu memang halus, tapi kalau scrape ini memang mencari bentuknya, jadi cari bagian-bagian yang memang akhirnya kita cari bagian yang memang mau diratain bagian. Jadi nggak semuanya jadi halus, tapi diratakan bentuknya. Seperti ini. Oke, udah sampai ke soket matanya, ke bagian pipinya. Kita coba lihat lagi ke kurang lebih lah. Kita mencari bentuk keseluruhan seperti ini. Oke, selanjutnya paling kita coba, karena untuk bagian matanya itu kita punya kedalaman ya, lebih dalam lagi dibanding ini. Kita gunakan brush mask itu untuk gambar sih, biar lebih memberikan mana sih yang akan kita pakai seperti ini. Atau coba kita gambar dulu seperti ini, lingkaran seperti ini, pakai Ctrl A, Ctrl I, terus pakai brush grab, gunakan yang besar brushnya, terus kita dorong ke dalam seperti ini. Oke, kalau sudah kita pakai Alt M untuk menghilangkan semua meshnya. Nah, karena ini jadinya ada yang lebih merenggang si poligonnya, makanya saya coba akhirnya menggunakan remesh di sini. Remesh ini adalah kita menggunakan remesh ini untuk di antara poligonnya dalam satu bentuk ini, kita pasti ada yang merenggang, ada yang makin merapat ya. Ini untuk diratain semua si poligon. Jadi saya pakai kira-kira 0,05, saya pakai remesh. Kalau kita ini, nah ini lebih dalam lagi, sudah mulai kelihatan. Lalu kita coba lagi buat si bentuknya ini.
Nah, kalau kayak gini kita coba cari si bentuk dari pipinya nih. Oke, jangan lupa kalian sudah punya referensi ini, tapi referensi ini belum tentu akhirnya jadi referensi utama ya. Kita bisa menggunakan referensi foto lagi nih. Referensi foto ini misalkan saya menggunakan aplikasi seperti PureRef ini. Ctrl Shift A, berarti biar dia selalu depan, kita bisa menggunakan, oh seperti apa nih? Kita bisa detailin, oh pengen mencari bentuknya yang mana. Dari bentuk ini. Oke, karena kita sudah seperti ini, kita bisa coba lagi mencari pakai lay strip seperti ini. Oke, karena jadinya panjang videonya, saya akan bagi ini. Untuk part 2-nya bisa kalian saksikan di video selanjutnya di sculpting kepala di part 2. Oke, sampai jumpa.